yang nanti memeriksa perkara ini silakan menilai kesaksian mana yang lebih kuat. Kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melihat dengan menggunakan hati nurani. Ya, saya kira ini ada pertarungan ya, dua kepentingan gitu. Sidang peninjauan kembali atau PK 6 terpidana dalam kasus kematian Vina kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon dengan agenda mendengarkan keterangan jaksa penuntut umum. Dalam sidang lanjutan tersebut, jaksa penuntut umum menolak novum atau bukti baru dari tim kuasa hukum ke-6 terpidana yang menurutnya tidak berlandaskan hukum. Selain mengundang perdebatan sengit, sidang PK yang diajukan 6 terpidana juga sempat ditunda. Lantaran ke-6 terpidana tidak dihadirkan dalam persidangan. Kuasa hukum terpidana memprotes keras agar ke-6 terpidana dihadirkan dalam persidangan. Lantas, apa tanggapan tim kuasa hukum 6 terpidana atas ditolaknya novum oleh jaksa penuntut umum? Haknya jaksa ya selaku termohon ya, kami ini kan pemohon ya. Kalau kami lihat tangkapan jaksa itu ya menurut kami ya dalam perspektif hukum ya terlalu formal. Kenapa? Karena di dalam memori PK yang kami ajukan itu kan kami sudah sampaikan novum itu apa, terkait dengan rangkaian peristiwa apa. Ya, sedangkan jaksa itu melihatnya ada yang ini ranah pra peradilan, ada yang ini ranahnya PK, ini nggak masuk di ranah PK, itu di peradilan. Kemudian ada juga yang mengatakan jaksa itu bahwa itu bukan novum dan sebagainya, tapi tanpa menjelaskan arti tidak novum itu apa. Ya, bahwa itu tidak perlu diuraikan. Dan kami kan jelas ya di dalam uraian novum kami bahwa misalnya yang kami hadirkan yang dikatakan menurut jaksa itu bukan novum, keterangan dari Dede Rizwandi ya. Kenapa menurut kami itu novum? Dede ini ya bersama Aep di dalam tahun 2016 yang lalu ketika mereka dalam peristiwa ini terjadi, ini mereka belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Itu satu. Yang kedua, di dalam putusan pengadilan dikatakan dibacakan keterangan mereka di depan penyidik di bawah sumpah. Dede dalam hal ini sekarang membantah, itu yang kita membuktikan karena di dalam PK ini sekali lagi yang berperan aktif itu kami selaku pemohon. Jaksa itu tidak dapat menghadirkan bukti baru, dia hanya dapat membantah apa yang kami hadirkan. Itu adalah fungsi jaksa selaku termohon. Jadi jaksa ini di sini bersifat pasif, dia hanya tidak boleh menghadirkan bukti baru, dia hanya membantah apa yang kami hadirkan. Sekali lagi itu adalah haknya jaksa untuk membantah apa yang kami hadirkan. Tetapi kami mempunyai alasan, juga mempunyai pendapat tersendiri terhadap apa yang kami sebut dengan novum, yang tadi saya kasih contoh terhadap Dede Rizwandi misalnya. Kenapa itu novum? Ya, karena dia belum pernah dihadirkan dalam persidangan. Lalu kesaksiannya sekarang dia katakan itu tidak benar tahun 2016 yang lalu. Kesaksiannya adalah diarahkan oleh orang lain ya, oleh dalam hal ini Ibtu Rudiana dan Aep. Kalau dibilang ini berencana, sekali lagi kami mau sampaikan tidak ada scientific ya evidence ya, bukti saintifik yang mengarahkan bahwa mereka ini pelakunya. Dikatakan ada pedang panjang, samurai pendek yang sekarang berubah jadi mandau, itu pun tidak bisa membuktikan bahwa itu dipakai untuk, karena tidak ada darah, tidak ada bekas darah, tidak ada DNA. Bambu yang dikatakan 70 cm panjangnya dihadirkan jadi barang bukti, tidak ada darah, tidak juga menyampaikan 70 cm. Bagaimana mungkin dengan bambu 70 cm dipakai untuk sambil motor berjalan? Apalagi yang dikatakan yang membawa bambu itu ya memakai motor yang ada kopling dengan gasnya, tidak berboncengan.
Emang dipakai apa? Belum lagi keanehan-keanehan yang kami munculkan. Kalau memang betul di lapang tanah kosong tidak ada bukti bahwa mereka ada tanah liat yang nempel di bajunya, baik tersangka maupun korban. Iya, saya kira ini ada pertarungan ya, dua kepentingan gitu. Di satu sisi ada orang yang mencari keadilan, yang memperjuangkan keadilan, yang merasa tidak bersalah, merasa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ya, di sisi lain ada orang yang mempertahankan sikapnya yang menyangka bahwa itu memang bukan merupakan kecelakaan tetapi merupakan penganiayaan gitu. Nah, itu yang jadi ada dua kepentingan yang berhadapan gitu. Nah, saya kira ini haknya para terpidana ya yang merasa memang dia tidak melakukan gitu, dan informasi ini buat mereka adalah informasi yang bagus gitu sebagai dasar atau sebagai alasan untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Saya kira itu sesuatu yang wajar saja, ya, bahkan menurut saya ada dasarnya. Kalau nggak salah ada satu saksi yang baru diperiksa di kepolisian yang menyatakan bahwa itu sebenarnya bukan tapi kecelakaan lalu lintas gitu, kecelakaan tunggal gitu ya yang terjadi. Nah, karena itu kemudian semua sebenarnya tidak merasa melakukan apakah itu penganiayaan, apakah itu pembunuhan dan sebagainya. Nah, karena itu kemudian semuanya PK, semuanya punya kesempatan PK gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi dasar dan alasannya. Sidang PK yang diajukan 6 terpidana, Rivaldi, Supriyanto, Hadi, Eka, Jaya, dan Eko Ramdhani yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon mendapat sorotan sejumlah kalangan. Ya, bagaimana tidak? Sejak sidang perdana digelar, kegaduhan mewarnai jalannya persidangan. Lantaran adanya perbedaan pandangan mengenai jalannya persidangan. Apakah akan digelar tertutup atau terbuka untuk umum? Kegaduhan lainnya saat ke-6 terpidana tidak dihadirkan dalam persidangan yang mendapat protes keras dari tim kuasa hukum ke-6 terpidana yang meminta kliennya untuk dihadirkan. Perbedaan pandangan itu membuat sidang sempat diskors sebelum kembali dilanjutkan usai ke-6 terpidana dihadirkan dalam persidangan. Memang tidak bisa dipungkiri, pengajuan PK 6 terpidana tidak lepas dari dugaan adanya berbagai kejanggalan yang dilakukan sejumlah oknum, baik dalam proses penyidikan maupun persidangan 8 tahun silam. Kami berterima kasih majelis suami dan penetapan untuk menghadirkan para pemohon pada sidang sebelumnya. Tapi ini ada salah pengertian atau apa, saya juga paham. Faktanya bahwa pihak lapas tidak membawa para pemohon di sini dengan catatan tidak ada, dengan alasan tidak ada penetapannya. Saya juga biasa mengadakan ini, biasanya udah ikut aja itu. Tapi nggak tahu kalau di sini saya nggak tahu juga. Tinggal majelis hakim agung yang nanti memeriksa perkara ini silakan menilai kesaksian mana yang lebih kuat. Dengan asas praduga tidak bersalah seharusnya sudah kita kedepankan, ya. Jaksa mewakili negara adalah betul penuntut umum, ya, untuk demi keadilan masyarakat melakukan penuntutan atas nama negara, ya. Sementara hakim bertindak sebagai wasit, ya. Sementara polisi mewakili juga negara dalam hal ini untuk menegakkan keadilan lewat penyidikan yang dilakukan secara transparan. Kami lawyer selaku penegak hukum juga adalah hadir di sisi sebagai penyeimbang di antara penyidik dan juga adalah jaksa. Tapi jangan lupa, ya, walaupun jaksa ini adalah jaksa penuntut negara, jaksa penuntut umum mewakili kepentingan negara dan masyarakat untuk menuntut orang bersalah, dengan asas praduga tidak bersalah, jaksa seharusnya tidak selalu harus menuntut orang berpedoman kepada untuk menuntut bersalah. Kalau di dalam perkembangan jaksa secara objektif melihat apa yang mereka tuntut ini ternyata betul hadir, secara hati nurani mereka tahu bahwa apa yang mereka tuntut ini diragukan kebenarannya, harusnya tidak boleh ragu-ragu dia menuntut bebas. Kalau jaksa tidak merubah persepsi ini, maka asas praduga tidak bersalah, maka tidak berarti.
Kenapa? Artinya jaksa itu sudah pakai kacamata kuda. Memang banyak sekali proses-proses hukum itu, banyak sekali dipaksa, suruh ngaku, suruh pokoknya sebagai pelaku. Tapi itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang sih udah agak sulit yang begitu-begitu ya. Pengakuan ingkar namanya terhadap pengakuan ingkar terhadap pengakuan terdahulu. Namanya negasi pengakuan ya. Dahulu ngakunya begini, sekarang ngakunya lain lagi. Nah, ngakunya lain lagi ini kemudian dianggap sebagai bukti baru kan. Artinya kesaksian baru, ya kesaksian yang sebenarnya inilah sebenarnya bukan kami pelakunya, tapi pada waktu itu kami dipaksa untuk mengakui kan begitu kan, sehingga diputuslah mereka bersalah. Nah sekarang mereka mengingkari terhadap kesaksian mereka, dan ini dicatatkan menjadi suatu kesaksian yang kemudian bisa dipakai sebagai suatu bukti baru, yaitu novum baru untuk diajukan ke PK. Nah ini sah-sah saja begitu, asalkan kemudian kesaksian mereka memang valid. Kesaksian mereka ini kan banyak nih, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personil menyatakan demikian. Berarti ini kan bisa dipakai sebagai novum dan bisa dipakai juga untuk persidangan PK. Nanti mereka disumpah itu, benar gak sih? Sekarang kesaksian begitu, karena ketika sudah disumpah nanti dalam persidangan PK, kesaksian nanti itu akan dibawa ke tingkat Majelis PK, di mana? Di Mahkamah Agung yang memutus PK ini kan. Nah ini kan apa yang dilakukan itu kalau misalnya bertentangan dengan kehendak dari Yang Maha Kuasa, ya akhirnya kejadian seperti ini cepat atau lambat pasti terungkap. Kembali digelarnya sidang PK ke-6 terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki mendapat perhatian luas dari sejumlah praktisi hukum yang dari awal mengawal kasus tewasnya Vina dan Eki yang disinyalir penuh dengan kejanggalan. Dikabulkannya gugatan Peggy Setiawan dalam sidang pra-peradilan, pengajuan PK mantan narapidana Saka Tatal, dan kini diikuti 6 terpidana yang mengajukan PK, membuat sejumlah praktisi hukum angkat bicara. Lantas, apa kata mereka mengenai sidang PK yang diajukan ke-6 terpidana? Mungkinkah Majelis Hakim Mahkamah Agung akan mengabulkan atau menolaknya? Perlu saya sampaikan bahwa terkait 6 terpidana yang telah mengajukan PK di Pengadilan Negeri Cirebon terkait kasus kematian Vina dan Eki. Dan ini diajukan melalui tim pengacara Pak Otto Hasibuan. Dalam hal ini saya sebagai praktisi hukum sangat-sangat mengharapkan kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk dapat melihat dengan menggunakan hati nurani dan mengutamakan kebenaran dan keadilan. Di tahun 2016 ada banyak kejanggalan dan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum penyidik terhadap para terpidana. Terutama dalam hal mereka melakukan pemerasan pengakuan, dan itu melanggar KUHP. Dan yang lebih parah lagi, mereka melakukan kekerasan fisik terhadap 6 terpidana dan 1 terpidana Sudirman. Ini kan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan oleh para oknum. Kami sangat menyayangkan akan tindakan-tindakan dilakukan. Untuk itu sekali lagi, kami selaku praktisi hukum sangat berharap banyak kepada majelis hakim yang menangani perkara ini untuk melihat dengan hati nurani yang bersih. Kami berkeyakinan bahwa 6 orang terpidana dan menyusul 1 terpidana yaitu Sudirman untuk mengajukan PK, saya sangat yakin Pak Otto dan tim mereka sudah mempunyai cukup bukti baru atau novum yang mereka ajukan di dalam persidangan PK tersebut. Saya apresiasi, itu langkah bagus, karena di Indonesia ini siapapun yang tidak mengerti hukum akan ditindak. 6 terpidana mengajukan PK. Jadi mereka ini tentunya sudah siap dengan novum, bukti-bukti yang ada, bukti baru dengan saksi-saksi yang ada. Nah, yang bagusnya sebelum mereka mengajukan PK ini, mereka kemudian
dapat pelindungan dari LPSK. Nah, itu adalah tanda-tanda sebenarnya. Kalau itu betul berarti LPSK sudah meneliti sejauh mana bukti-bukti novum yang mereka miliki dan sejauh mana mereka nanti akan berbahaya posisinya. Jadi LPSK kemudian menilai, oh ini benar nih cerita mereka nih tampaknya. Jadi potensi benarnya sampai 70% sehingga mereka kemudian dilindungi. Nah, setelah itu kan mereka mengajukan PK. Nah, PK ini kan isinya novum-novum baru ya. Sidang PK kemarin adalah sidang mengenai keterangan-keterangan saksi yang nanti disumpah oleh Pengadilan Negeri. Setelah itu berkasnya kemudian dibundel, dikirim ke Mahkamah Agung. Berkas hasil sumpah tadi, hasil saksian ya. Nah, jadi potensi untuk mereka kemudian bisa memenangkan atau bisa PK-nya diterima itu sangat tinggi. Ini adalah proses hukum, Mbak. Proses hukum itu tidak bisa kita lari ke penyidik. Kemudian karena kesalahan penyidik, maka terjadi kesalahan daripada hakim. Itu sangat-sangat keliru. Terkait daripada PK yang telah diajukan daripada terpidana 6 terpidana tersebut melalui Profesor Otto Hasibuan, sehingga di sini kesempatan para terpidana itu bisa membuktikan kembali bahwa ada poin penting pada saat sidang awal pembuktian, baik itu tadi saya sebut PN, PT, dan kasasi, ada yang belum terungkap. Mungkin satu, ada yang namanya kelalaian hakim. Kedua, ada suatu kelupaan atau kelalaian untuk menampilkan bukti-bukti pada saat persidangan. Nah, oleh sebab ini, itu yang akan menarik daripada kasus Vina ini. Tapi kalau kita gabungkan atau kita kaitkan dengan pra-peradilan Peggy Setiawan, ini sangat dimungkinkan ada harapan daripada PK ini bisa dikabulkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.